Selamat semangat pagi. Oke. Masih ngantuk kelihatannya ya. Tapi mudah-mudahan sharing terakhir ini di sesi ini bisa bangun semua karena saya akan men-sharingkan mengenai dunia wanita. Ya, biasanya kalau wanita dunianya lebih bersemangat. Ya. Karena tadi pagi Pak Hermawan juga bilang bahwa wanita itu 84% menguasai household budget. Nah, bagaimana wanita itu so powerful di dunia sekarang ini. Ya, jadi hati-hati nih bapak-bapak. Wanita akan menguasai ya. Tapi ya kita lihat saja. Ya. Jadi saya akan men-sharingkan bagaimana Caring Colors meng-create their evangelist. Mungkin Bapak Ibu udah tahu evangelist itu apa sih? Evangelist itu bukan hanya spokesperson saja atau ya mungkin di sini lebih ke menjadi duta dari brand tersebut. Ya, menjadi ya seperti mungkin talkers untuk brand dari Bapak Ibu. Ya. Next slide. Nah, pertanyaan basic, kenapa sih kita perlu memiliki evangelis di dalam brand kita? Itu sebenarnya ada dua bagian. Satu, yang pertama untuk brand itu sendiri. Ya, di mana brand itu memerlukan kekuatan. Jadi dia harus memperkuat brand identitas sendiri. Di sini Caring Colors itu harus juga atau setiap brand yang Bapak Ibu pegang itu perlu diperkuat eksistensinya. Ya, di sini Caring Color juga akan memperkuat brand tersebut menjadi skincare kosmetik yang mana selalu care terhadap konsumennya. Tidak hanya terhadap kulit wajah atau functional benefit, tetapi juga lebih ke emotional benefit. Ya. Dan yang kedua, kita lihat konsumen sekarang itu memerlukan suatu tempat di mana mereka tuh bisa berkumpul, bisa saling gosip, sharing. Nah, itu kita harus memiliki atau setiap brand atau setiap marketing itu harus memiliki suatu tempat di mana dipertemukannya lah para konsumen atau pada loyalis dari brand kita itu harus ada wadah untuk bertemu. Ya, oleh sebab itu memang Caring Color itu memang memulai bagaimana sih mengumpulkan konsumen, bagaimana kita bisa saling sharing. Kita tidak ngomong mengenai produk lagi pada saat kita sharing bertemu dengan konsumen, tapi kita lebih bicara mengenai apa? Wah, saya lagi ada problem nih sama bos saya atau saya lagi mau pindah job, bagaimana menurut kamu? Jadi ini merupakan tempat di mana kita bisa saling share, bisa mendapat informasi. Ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga udah pernah lihat ya, ini merupakan sumber dari Johns Hopkins University di mana behavior dari konsumen itu berubah ya. Pertama dari yang tidak tahu, not know, jadi tahu brand kita. Lalu agree, oke, brand ini oke, bagus. Lalu dia mulai ketertarikan. Ya, brand ini bagus. Nah, mungkin posisi sekarang Caring Color masih di posisi di to interest. Nah, PR-nya kita semua nih sebagai marketer, kita harus membuat konsumen kita menjadi evangelis. Itu yang di atas ya. Jadi mereka tuh harus menjadi talkers kita bahwa ya mungkin mereka menjadi kayak jiwa brand kita di konsumen. Ya, inilah yang harus setiap marketing atau setiap marketer harus mempunyai plan ke arah sana. Membuat konsumen kita menjadi
evangelis brandnya. Nah, ini ada sedikit bagaimana sih membuat menjadi evangelis tadi. Ini saya akan share, ini ibarat kita membuat rumah. Ya, yang di bawah itu merupakan foundation, pondasi. Ya, pertama kita harus tahu target marketnya kita tuh siapa. Kita tuh ingin membuat konsumen atau komunitas tuh seperti apa, kita harus tahu. Sesuai dengan target market, psikografik, demografik, seperti biasa ya kita harus tahu. Karena kalau kita tidak tahu, ya mungkin nggak tepat kita membuat evangelis ini. Ya, ini merupakan fondasi yang pertama yang harus Bapak Ibu perhatikan. Ya, yang kedua kalau rumah tuh biasanya ada apa? Ada pilar. Ya, nah kita ada pilar yang pertama kita melakukan conversation. Nah karena sekarang nih dunia di sosial media, conversation apa yang paling cepat yang bisa menggarap konsumen-konsumen? Yaitu melalui web. Nah, Caring Color sendiri itu mempunyai portal yang namanya Caring Career Portal. Ya, yang kedua adalah activation. Ya, biasanya setelah udah mempunyai web atau portal, biasanya mereka kan melalui online kadang-kadang nggak seru juga ya. Perlu nih harus ada activation-nya. Nah, ini lebih ke offline-nya. Ya, kita juga mempunyai event yang kita sebut yang Caring Professional Award. Ini merupakan ajang kompetisi bagi para wanita karir. Ya, tahun ini kita merupakan tahun kedua setelah tahun kemarin kita sudah menyelenggarakan program yang sama. Nah, pilar yang ketiga apa? Pilar yang ketiga ya ini menjadi evangelization. Biasanya tuh orang kalau udah ada event, udah ada pemenangnya, udah ada hadiahnya, biasanya lupa di maintain. Nah, ini yang harus sebagai marketer itu harus kita maintain setiap konsumen kita. Ya, oleh sebab itu kita harus membuat apa? Harus kita buatkan komunitas atau klub bagi mereka. Sehingga kita bisa dengan rutin itu kita bisa bertemu, ya kembali lagi kita bertemu bukan ngomong lagi produk tapi lebih ke sharing. Sharing apa sih pengalaman mereka yang tadi yang sesuai dengan foundation ya tadi ya. Yang sesuai dengan target market tadi. Dia apa sih sebenarnya target marketnya apa sih? Oh, ternyata wanita pekerja atau first jobber. Ya kita bicara masalah itu. Enggak hanya ngomong produk tetapi kita memang bicara gimana sih karir, gimana cara mendapatkan mungkin tips dan trik dalam mungkin bagaimana mencari pekerjaan seperti itu. Ya, dan ini merupakan menjadikan rumah sehingga kita sebut di sini Caring Color Evangelist. Nah, kita bicara conversation ya. Tadi mungkin sekarang udah netizen semua mengenai web, portal. Nah, kita bicara netizen. Nah, ini Caring Color Community Portal. Ya, kita di sini memang membuat khusus portal untuk wanita-wanita karir untuk bicara mengenai dunia kerja. Ya, tidak hanya dunia kerja tapi ada lifestyle, beauty and fashion, ada personal life, mungkin kontennya bisa kita lihat. Nah, ini yang seru nih. Kelihatan nggak ya? Ada saying no to your boss. Ya, bisa ada nih ide apa sih yang harus saya ngomong nih? Misalnya lagi bete nih sama